Keterampilan Dasar IPS. Perkenalkan, nama saya Kadek D5 dengan NIM 2211031195 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pengajaran IPS yaitu keterampilan yang dapat dipakai untuk menangani gejala-gejala sosial. Keterampilan dasar IPS adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam menangani suatu masalah yang berkaitan dengan sosial secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, NCSS pada tahun 1971 mengemukakan bahwa terdapat 4 keterampilan IPS, yaitu yang pertama, keterampilan penelitian atau research skill, yang kedua, keterampilan berpikir atau thinking skill, yang ketiga, keterampilan berpartisipasi sosial atau social participation skill, dan yang keempat yaitu keterampilan berkomunikasi skill atau communication skill. Keterampilan penelitian atau research skill. Research skill diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. Yang kedua, menginterpretasi data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, mengevaluasi data. Kelima, mengaplikasikan dalam konteks yang lain. Dan yang keenam atau terakhir adalah mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Keterampilan berpikir atau thinking skill. Thinking skill dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemecahan masalah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Untuk membantu siswa memiliki keterampilan berpikir adalah membaginya menjadi berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah melihat sesuatu dengan jelas. Sedangkan berpikir kreatif adalah melihat sesuatu dengan kreativitas. Beberapa hal yang termasuk ke dalam keterampilan berpikir atau thinking skill yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu menetapkan sebab dan akibat. Yang kedua, mengevaluasi fakta. Yang ketiga, memprediksi. Yang keempat, menyarankan konsekuensi-konsekuensi dari suatu fenomena. Yang kelima, meramal masa depan. Yang keenam, menyarankan alternatif pemecahan suatu permasalahan. Yang ketujuh, mampu memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan untuk dapat melatih bagaimana seseorang dapat berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain. Pengembangan keterampilan berkelompok sangat penting dalam membentuk keterampilan sosial. Sebab, sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat luas, merupakan manifestasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelompok sosial yang lebih kecil. Beberapa keterampilan yang termasuk dalam keterampilan partisipasi sosial antara lain, yang pertama, mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua, memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, memfungsikan keanggotaan dan sebuah kelompok. Yang kelima, mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. Dan yang keenam, terbuka pada kritikan dan juga saran dari orang lain. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami orang lain melalui berkomunikasi. Di dalamnya mencangkup kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi yang jelas dan tepat penting bagi terjadinya aktivitas belajar dan partisipasi yang efektif dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, siswa memerlukan belajar bagaimana mengekspresikan kemampuannya dan berpikir secara jelas, efektif, dan juga kreatif. Meskipun berbicara dan menulis dengan sendirinya adalah berkomunikasi, namun siswa memerlukan peningkatan untuk menyampaikan gagasannya dalam bentuk yang lain, seperti film, drama, seni, fotografi, display, grafik, dan peta. Beberapa di antaranya yang termasuk ke dalam keterampilan untuk penunjang berkomunikasi adalah pemahaman tentang lambang dan sistem lambang, seperti warna dalam peta dan lambang tambah, kurang, kali dalam matematika. Pemahaman tentang aturan ketentuan yang berkegiatan dengan sarana komunikasi. Yang ketiga, pengungkapan gagasan secara jelas dan kreatif melalui berbagai bentuk komunikasi.